Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NPM 251040242, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Handphone iPhone dalam Perspektif Islam. Studi kasusnya di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Alasan saya mengambil judul ini, saya ingin mengetahui berapa banyak mahasiswa yang menggunakan handphone iPhone dan ingin mengetahui apa saja alasan mereka menggunakan handphone iPhone, padahal kan handphone iPhone itu harganya relatif tinggi. Apakah hanya untuk memenuhi gaya semata? Apakah karena kualitas handphone iPhone ini sangat bagus atau hanya ingin mengikuti tren zaman modern saja? Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengaruh. Pengaruh menurut KKBI 2001 dalam Susi Natalia 2017 adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seorang. Yang kedua itu ada kualitas produk. Menurut Eli 2021, kualitas produk itu merupakan sebuah totalitas yang memiliki karakteristik produk atau jasa dalam memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dinyatakan implisit. Yang ketiga itu ada harga. Menurut Basyu Swasta dalam Nasution 2020, harga adalah jumlah uang ditambah berapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga ini memiliki persepsi yang berbeda-beda menurut pandangan setiap orang dan menentukan keputusan pembelian. Yang keempat ada keputusan. Keputusan pembelian menurut Cottrell 2005 adalah suatu tahap di mana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dan hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakangnya ya, dari proposal ini. Di zaman era globalisasi saat ini kan memiliki banyak dampak dalam dunia bisnis dan terjadinya kemajuan perubahan yang signifikan terhadap bisnis bisa membuat bisnis kita itu menjadi lebih maju. Globalisasi berdampak pula pada perubahan pola pikir manusia, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi serta gaya hidup manusia di era modern saat ini. Selanjutnya itu ada perkembangan teknologi di era modern saat ini nih sangat pesat. Manusia sebagai seorang konsumen tentunya memiliki kebutuhan terhadap teknologi. Salah satunya itu kebutuhan akan handphone yang berguna untuk berkomunikasi dan mempercepat pekerjaan supaya agar lebih cepat selesai. Otomatis perkembangan handphone iPhone ini sangat pesat dan membuat persaingannya antar produsen-produsen handphone semakin ketat, dan banyak hal yang harus dilakukan oleh produsen handphone iPhone untuk membuat konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya terhadap handphone iPhone. Salah satu produsen handphone pintar yang sangat terkenal di dunia adalah perusahaan Apple asal Amerika Serikat yang terkenal memproduksi iPhone. Perusahaan Apple telah tercatat sebagai merek dagang yang paling bernilai di dunia sejak tahun 2013. Dan hingga saat ini gelar tersebut masih dipertahankan oleh perusahaan Apple. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh International Data Corporation, di tahun 2021 Apple Inc. menjadi merek ponsel pintar terbaik nomor 1 di dunia karena memiliki nilai market share tertinggi. iPhone adalah jajaran handphone yang memproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. iPhone menggunakan sistem operasi berbasis iOS Apple. iPhone pertama diluncurkan tuh pada tahun 2007. iPhone terbaru saat ini adalah iPhone 14 Pro Max yang diluncurkan oleh perusahaan Apple pada tanggal 4 November 2022. Menurut Kotler dan Keller 2009, pemasaran itu adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dan sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Kemudian kualitas.
Sedangkan kualitas produk merupakan hal yang penting dalam menciptakan atau membuat suatu produk. Produk yang berkualitas adalah produk yang sudah terjamin dapat diterima oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu menurut Kotler 2009. Menurut Kotler dan Armstrong 2008 mengatakan bahwa harga itu adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Kemudian menurut si Firman dan Kanuk 2014, keputusan itu merupakan seleksi terhadap kita, pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau tidak, orang itu berada dalam posisi mengambil keputusan. Berdasarkan prariset peneliti yang dilakukan terhadap 50 responden, kualitas produk pada handphone iPhone pada kasus di Universitas Islam Raden Intan Lampung melalui kuesioner secara online melalui Google Form didapat 96% atau 48 setuju bahwa membeli handphone iPhone itu karena kualitasnya bagus. Sedangkan 4% atau 2 tidak setuju bahwa membeli iPhone karena kualitasnya itu bagus. Artinya, mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung mengakui keunggulan dari kualitas produk handphone iPhone tersebut. Sedangkan 96% atau 48 setuju bahwa harga iPhone itu mahal tapi itu kualitasnya bagus. Sedangkan 4% atau 2 tidak setuju bahwa iPhone itu mahal tetapi kualitasnya baik. Artinya mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung itu mengakui bahwa tingginya harga suatu barang berarti menandakan kualitas barang tersebut bagus. Sedangkan 82% atau 41 setuju bahwa memutuskan membeli iPhone karena harga terjangkau tetapi sangat berkualitas baik. Sedangkan 18% tidak setuju bahwa memutuskan membeli iPhone itu karena harga terjangkau tetapi sangat baik. Artinya mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung itu adanya mengakui iPhone terjangkau dan berkualitas baik, dan ada pula yang tidak setuju bahwa dengan harga iPhone terjangkau biasanya kualitasnya dari produk tersebut sedikit berkurang. Tetapi itu masih kemungkinan karena sampai saat ini belum ada keluhan terhadap pemakaian iPhone. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ini menduga bahwa variabel keputusan pembelian handphone iPhone merupakan sebagai perantara penghubung antara variabel kualitas produk terhadap harga handphone iPhone. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan sebelumnya itu, peneliti ini memasukkan variabel mediasi yang menjadikan penghubung antara variabel kualitas produk terhadap harga handphone iPhone. Selain itu, penelitian ini adanya perspektif Islam. Jadi berdasarkan penjelasan di atas tuh, penelitian ini berupaya untuk membuktikan hasil dari pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian handphone iPhone. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini yaitu pengaruh kualitas dan harga terhadap keputusan pembelian handphone iPhone dalam perspektif Islam. Studi kasusnya di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerangka teoretik. Market based view. Jadi market based view ini menjadi grand teori dalam penelitian ini. Teori MBF diartikan tantangan dari kondisi lingkungan luar stabil dan mengalami perubahan cepat dan tidak pasti, menekankan karakteristik produk dan positioning perusahaan di pasar dan acuan agar nilai perusahaan di masa depan lebih tinggi dari saat ini. Teori MBF ini percaya bahwa kinerja bisnis tergantung seberapa unik perilaku strategis perusahaan dalam menanggapi persaingan pasar dan membuat perbedaan ketika perusahaan menghadapi kekuatan pasar yang dipenuhi kendala. Pandangan berbasis pasar, market based view, mengarahkan organisasi perlu memilih industri, perlu didasarkan pada upaya memenuhi permintaan pasar dan perspektif. Berbasis pasar mengarahkan kabupaten, kota untuk hanya produksi produk yang pasarnya sudah, sehingga minimalkan resiko produk dan tidak terjual. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian hanya berdasarkan teori relevan dan belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Yang pertama itu pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian.
Menurut Kotler dan Keller 2016 bahwa kualitas produk ini merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah pendirian orang lain. Sejauh mana pendirian orang lain yang mempengaruhi alternatif yang disukai seseorang. Faktor yang kedua itu situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan dapat mengubah niat pembelian. Faktor lain itu dapat pengaruh perilaku konsumen dalam pembelian. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Cardika Respatia Hendro Hidayat pada tahun 2018, Setiawan Trisaputra Kadarisman Hidayat pada tahun 2017, Ahmad Jifran Nurvita Trianasari pada tahun 2021. Kemudian ada Ricky Ridwanudin Farah Oktaviani pada tahun 2022. Itu hasilnya penelitian menyatakan signifikan antara hubungan pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian. Kemudian lagi ada penelitian menurut Jessie Aurelia I Gusti Yosia Wuria Kusuma pada tahun 2022 itu menyatakan penelitian ini tidak signifikan. Maka dari uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian tuh ada B, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga itu mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Semakin tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah. Sebaliknya jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi. Itu Kotler dan Armstrong 2001. Sedangkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa antara harga terhadap keputusan pembelian memiliki hasil yang berpengaruh positif. Menurut penelitian Gali Widiatmoko pada tahun 2016, Kuni Mikviro pada tahun 2019. Sedangkan menurut Lutfi Hakim pada tahun 2019 tidak berpengaruh positif harga terhadap keputusan pembelian. Sedangkan Hesti Nutfitriani Nimade Hartini pada tahun 2020 dan Ahmad Yulijara pada tahun 2022 maka itu berpengaruh positif. Jadi maka dari uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif. Kemudian ada C, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian dalam perspektif Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam ada 4 kualitas yang harus dimiliki oleh setiap duta merek, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kuarisi Sihab dan tafsir Al-Misbah menjelaskan ada 4 sifat tersebut. Dia memberikan hikmah berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Orang yang diberikan sebenarnya telah memperoleh banyak kebaikan dan kebijaksanaan, karena dengan hikmat akan menjadi baik di dunia dan di akhirat. Karena akal sehat dapat membedakan kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi oleh nafsu. Dalam memutuskan untuk membeli suatu produk, seorang muslim tuh harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu agar barang dibeli tidak haram, yaitu substansinya tidak haram dan cara perolehannya tidak haram. Mengambil keputusan dalam manajemen produk seringkali tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita mulai menentukan kegunaan produk. Produksi dalam bagian terpenting dari ekonomi Islam di titik awal kegiatan ekonomi. Al-Quran sebagai way of life membimbing manusia untuk melakukan kegiatan produktif dengan bekerja giat, mencari kehidupan, serta menguasai dan mengembangkan alam semesta. Jadi hasil hipotesisnya itu pengaruh kualitas dan harga terhadap keputusan produk berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian di sini ada metode penelitian. Jadi metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang menjadi alat ukur penelitian guna memecahkan suatu masalah yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran pengetahuan, serta disusun secara menyeluruh dan sistematis menurut aturan dan prosedur. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis dan sifat penelitian. Jadi jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.
Penelitian kuantitatif ini merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan pengumpulan data yang diukur menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Kemudian tuh ada sumber data. Jadi sumber data yang dihasilkan dari penelitian ini dengan menggunakan penyebaran kuesioner di Universitas Islam dan Intan Lampu. Itulah yang dapat saya jelaskan dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.